Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku di dalam Kristus. Kiranya semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 16 Agustus 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas berkat kelimpahan yang Engkau berikan hari lepas hari. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6. Namun saya akan membacanya pada Yesaya 4 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi indah dan mulia, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang yang tercatat untuk tetap hidup di Yerusalem. Apabila Tuhan telah membersihkan kenajisan putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan semangat keadilan dan pemurnian, maka di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan raya di situ, Tuhan akan menciptakan sekumpal awan di waktu siang dan asap serta sinar dari api yang menyala-nyala di waktu malam. Sungguh, akan ada suatu tudung di atas segala kemuliaan itu, sebagai pondok tempat bernaung di waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan serta persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan harian kita pada hari ini adalah Tuhan melindungi dan memulihkan umat-Nya. Dalam Yesaya pasal 3, sebelumnya digambarkan bagaimana kejatuhan umat Israel atas perbuatannya sendiri. Mereka mengotori hidup mereka dengan ibadah-ibadah dan kehidupan yang menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan. Hidup mereka dipenuhi dengan keglamoran. Mereka fokus mengumpulkan kekayaan, bahkan peribadatan mereka diukur dengan kekayaan dan perhiasan. Seolah mereka mau bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling kaya, bahkan di saat mereka beribadah. Jalan ke rumah Tuhan dipenuhi dengan bunyi gemerincing pada gelang-gelang kaki mereka. Tubuh mereka dipenuhi barang-barang mahal, pakaian pesta, jubah, selendang, dompet, baju linen, dan sebagainya. Sungguh penampilan yang memuakkan Tuhan. Yesaya menggambarkan semua perhiasan dan pakaian yang mereka kenakan justru menutupi borok di kepala dan bau busuk dari tubuh mereka yang menyengat. Sebagai informasi bagi kita semua, bahwa orang-orang di zaman dahulu belum mengenal parfum, sabun, sampo, dan pakaian mereka sangat tebal dengan bahan pakaian yang tidak menyerap keringat. Sehingga dengan cuaca yang panas akan membuat tubuh mereka berkeringat dan menimbulkan aroma yang kurang sedap. Itu sebabnya
Pada orang-orang kaya pada zaman dahulu itu selalu ada pembantu atau dayang-dayang yang mengipasi mereka. Mereka tidak pernah mencuci rambut dan tubuh mereka dan menutupinya dengan kerudung seperti pada pasal 3 ayat 16 sampai 26. Agak sulit bagi mereka untuk berganti pakaian yang sangat tebal dan kainnya berat. Untuk itu dipakainya saja perlu waktu dan tenaga ekstra. Maka dapat dibayangkan Bapak Ibu, orang-orang kaya dan borjuis pada zaman itu menutupi tubuh mereka dengan sesuatu yang justru menimbulkan aroma busuk. Demikianlah gambaran tentang gaya hidup dan peribadatan mereka. Umat Tuhan beribadah itu diukur dengan seberapa mewahnya mereka terlihat. Dan saat ini kita diajak untuk melihat, merenungkan firman Tuhan. Ibadah kepada Tuhan tidaklah dinilai dari kemewahan, tidaklah dinilai dari seberapa besar kekayaan yang kita miliki, yang justru hanya akan menutupi kesalahan dan dosa-dosa kita saja. Ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah dengan hati dan pikiran yang bersih, beraroma wangi, karena tubuh kita bersih, hati kita bersih, wajah kita memancarkan kecantikan dan ketampanan alami. Aura kita yang terlihat tulus dan indah serta mulia sungguh menjadi persembahan yang indah di mata Tuhan. Mereka mempersembahkan emas dan permata, tetapi sesungguhnya Allah menghendaki kita memberikan persembahan dari hasil panen, dari hasil yang kita kerjakan dengan tulus dan kerja keras. Demikian Tuhan memurnikan hidup umat-Nya, menuntun jalan umat-Nya dengan tiang api, gumpalan awan, dan melindungi umat-Nya dari angin ribut dan hujan, serta dari berbagai ancaman dan pergumulan. Kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan ketulusan hati, karena Tuhan akan selalu senang dengan persembahan-persembahan kita, dengan ibadah-ibadah kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan sederhana, dengan tulus hati, beribadah dengan ikhlas. Maka dari sana hidup kita memancarkan aura dan aroma yang indah dan harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu akan melindungi dan memulihkan kita umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang mau menjalani hidup dengan apa adanya dan beribadah kepada Tuhan dengan hati dan pikiran yang tulus ikhlas. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.